Pertanyaan pertama anak kecil, yaitu apa makna bendera yang ada di Museum Batara Guru. Jadi saya jelaskan satu persatu. Ada 3 bendera utama di sini yang juga dimiliki oleh, yang dipegang oleh Dewan Adat 12 Kesatuan Guru, yaitu bendera Tendue. Kenapa disebut bendera Tendue? Karena memiliki 3 bendera. 3 bendera utama tersebut ada yang pertama itu warna hitam disebut dengan kacangnya. Jadi saya perlihatkan. Bendera ini disebut macangnya. Macangnya ini dipegang oleh Oku Andre Guru Pampawayetu. Kemudian yang putih ini disebut goncingnya. Jadi ada bentuknya tuh kayak gunting. Disebut goncingnya. Goncingnya itu adalah bahasa Warak. Gunting. Goncingnya ini dipegang oleh Andre Guru anak karung. Kemudian ada di sini berwarna ungu. Itu ada 2 ditaruh di depan. Warna ungu disebut dengan kamumu'e. Kamumu'e itu adalah bahasa Warak purba, bahasa kuno yang sering didapati dalam naskah Ilagaligo, terutama pada pertama mula tahun. Jadi kamumu'e itu melambangkan permusuhan perempuan. Jadi ada 3 bendera utama. Yang pertama itu adalah macam ini, goncingnya dan kamumu'e. Kemudian ada 3 bendera ini, kuning, hitam, dan merah. Ini adalah bendera dari anak Tendue. Jadi bendera anak Tendue ini, jadi jangan lagi sebut bendera Pataka. Sebut Pataka ini dipegang oleh anak Tendue. Anak Tendue itu ada 12, itu Muhammad Ika Buat, Ika Pongrang, dan Mapalede Buntang. Kemudian ada bendera putih. Ini mewakili rakyat, mewakili masyarakat adat. Yang putih ini. Tapi bendera ini ada setelah agama Islam masuk ke tanah Tendue. Itu penjelasannya tentang bendera yang ada di sini. Biasanya bendera ini keluar dari Salasa ini ketika Istana Kedatuan mengikuti kirap keraton. Jadi barangkali ada yang pernah menonton tahun 2019 kemarin ada Festival Keraton Nusantara. Jadi kita ada kirap keraton, bendera ini semua keluar. Kenapa keluar? Karena mewakili dari Dewan Adat 12 Kesatuan Guru. Kemudian saya melangkah ke pertanyaan kedua, bagaimana silsilah raja Datu Luwu? Apakah bagaimana sistem silsilahnya, atau mungkin bagaimana proses pengangkatan seorang Datu Luwu? Bagaimana bisa diangkat menjadi Datu Luwu? Jadi di sini saya tidak terlalu menjelaskan secara detail karena kalau berbicara masalah silsilah raja Datu Luwu itu barangkali sungguh tidak habis kita ceritakan. Itu terlalu panjang. Saya cuma menjelaskan di sini secara singkat bahwa proses pengangkatan Datu Luwu itu adalah dilihat dari 3. Dilihat dari 3. Yang pertama itu adalah kelahiran, cara lahirnya. Kemudian yang kedua itu adalah darah, keturunan. Kemudian ketiga adalah sifat. Jadi memilih seorang raja Datu Luwu itu ada 3 komponen ini yang paling utama. Yang memilih seorang raja itu Datu Luwu itu adalah Dewan Adat 12 Kesatuan Guru. Jadi para menteri-menteri inilah, kabinet inilah yang melakukan proses diskusi panjang dan proses timbang darah, khususnya Oku Andre Guru anak karung. Jadi ada proses timbang darah. Jadi Datu Luwu itu tidak hanya dipilih saja karena keturunannya. Harus 3 komponen ini. Kalau keturunannya memang seorang raja tapi sifatnya tidak baik, tidak bakal dipilih. Kemudian kalau keturunannya memang putra dari seorang Datu Luwu berdarah 100, tetapi tidak cara lahirnya yang tidak benar, itu juga tidak bakal dinobatkan sebagai Datu Luwu. Jadi harus ketiga-tiganya
dengan lengkap. Jadi pemilihan Datu juga itu dalam sistem keturunan itu harus garis lurus. Jadi yang dilihat di atas itu Batara Guru sampai sekarang 40 itulah garis keturunan lurus. Nah, di situ ada proses timbang darah. Ada proses timbang darah, tetapi dilihat dari garis lurusnya ini. Proses timbang darah, saya jelaskan sedikit. Untuk Tanah Luwu diberikan proses timbang darahnya begitu spesial, berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Nusantara. Kalau di Sulawesi Selatan, Goa, Bone, itu garis darah berdasarkan patrilineal, berdasarkan garis bapak. Jadi kalau bapaknya seorang bangsawan, otomatis anaknya akan menjadi bangsawan juga. Begitu pula dengan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, cuma ada satu daerah yang material berdasarkan garis ibu, itu pun hanya sebagian, yaitu di Sumatera Barat, tapi tidak semua. Sumatera Barat hanya sebagian saja, hanya di daerah Singgalang saja. Tetapi begitu spesialnya Tanah Luwu diberikan proses timbang darah itu dilihat dari bilateral, jadi bisa berdasarkan garis bapak dan bisa berdasarkan garis ibu. Jadi bisa patrilineal, bisa matrilineal. Jadi kadang kita mendapati di Tanah Luwu ada orang bicara, kok ibunya di bangsawan, kenapa anaknya juga dipanggil Andi? Ibunya tidak Andi, kok anaknya juga Andi, bapaknya tidak. Nah, di sini ada miskomunikasi barangkali di antara mungkin bapak-bapak sekalian mungkin belum mengerti caranya. Itu kenapa diberikan spesial Tanah Luwu, karena dari Datu pertama sampai ke 40 itu banyak dihiasi oleh Datu perempuan. Jadi tercatat ada sekitar 9 Datu perempuan yang menghiasi adat istiadat dari mulai Datu pertama sampai ke 40. Di situ spesialnya diberikan. Nah, cara timbang darahnya itu seperti darah bapak dan darah ibu ditambah, kemudian dibagi dua, itulah darah anak. Tetapi kalau bapaknya bukan bangsawan, tapi ibunya bangsawan, tetapi berdarah 50%, berarti darah ibunya saja yang dibagi dua, 25%. Berarti 50 dibagi dua, 25, berarti itulah darah anak saya. Batas seseorang di Tanah Luwu tidak dikatakan ambil lagi, yaitu 12,5%. Jadi contohnya, mungkin saya contohkan seperti ini. Saya ini seorang perempuan, suami saya bukan bangsawan, tapi saya seorang bangsawan. Saya berdarah 40%, bangsawan menengah, jadi 40%. Otomatis yang ditambah yang dibagi dua itu adalah darah saya sendiri, karena suami saya bukan bangsawan. Jadi saya melahirkan seorang perempuan atau laki-laki, darah bangsawan saya dibagi dua, 40 dibagi dua berarti 20, sisa 20%. 20% berarti anak saya masih bisa dipanggil Andi. Nah, kemudian anak saya juga bisa menaikkan derajat. Tentu dengan usahanya dia, anak saya menikah lagi dengan seorang perempuan bangsawan. Mungkin darah bangsawan istrinya mungkin 40% lagi. Jadi darah anaknya 40 ditambah 20%, 60, berarti anaknya 30% naik derajatnya. Begitu seterusnya, bisa naik dan bisa turun. Itu perhitungan darah kebangsawanan di Tanah Luwu. Nah, begitu pula cara tambahnya ketika suami saya juga bangsawan, saya juga bangsawan. Suami saya 50%, saya 40%, berarti 90 dibagi 2 berarti 45%. Anak saya akhir 40% darahnya. Begitulah yang dikatakan. Tapi 12,5% yang di bawah itu sudah boleh dipakai bangsawan lagi. Itulah spesialnya. Kalau di Tanah Luwu itu 12,5%. Kalau di Bone sama Goa itu 30% sudah tidak boleh diambil lagi. Jadi kadar terendah untuk Bone dan Goa itu 30%. Kalau di Luwu itu 12,5%. Kenapa diberikan begitu spesial? Karena di Tanah Luwu itu banyak Datu perempuan. Makanya perempuan
perempuan di Tanah itu begitu pandai membela ekonomi suami, berani, karena itu dilihat dari catatan sejarah bahwa Datu Luwu itu banyak dihiasi oleh perempuan pemberani. Jadi ada Datu Luwu yang bernama Wetentri Awaru, beliau salah satu Datu Luwu perempuan yang pemberani yang juga menjadi Raja di Bone. Jadi Wetentri Awaru ini pernah memimpin pasukan berkuda. Jadi satu-satunya perempuan Luwu yang pernah memimpin pasukan berkuda dalam peperangan. Waktu itu melawan ke kerajaan yang ada di Goa, waktu itu Tenlo. Jadi beliau yang memimpin pasukan berkuda. Jadi di situ saja kita bisa membayangkan betapa beraninya perempuan ini. Mereka hanya menggunakan sebatang bambu yang dijadikan sebagai alat untuk menenun yang disebut walidah. Itulah Wetentri Awaru. Wetentri Awaru pula ini yang menjadi Raja di Bone, kemudian mengeluarkan maklumat yang mengatakan bahwa 3 hari menginap di Luwu, makan makanannya orang Luwu, memikirkan kebaikannya orang Luwu, maka orang Luwu lah dia. Jadi Wetentri Awaru itu, jadi saat ini ketika ada tamu yang datang ke Luwu sudah menginap di 3 malam, maka orang Luwu dia, apalagi sudah makan di kampung Luwu, maka orang Luwu dia. Itu ya Kak ya, proses untuk pemulihan Datu Luwu. Kemudian yang ketiga itu bahasa apa yang digunakan Luwu, bahasa apa saja yang digunakan di Tanah Luwu, apakah masih digunakan sampai sekarang ini? Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa ada 9 bahasa yang ada di Luwu, dan sampai detik ini masih digunakan. Jadi barangkali anak-anakku masih saat ini masih bergelut di Palopo saja. Jadi nanti ketika dewasa, ketika sudah mulai timbul pertanyaannya di mana bahasa-bahasa itu semua. Kalau di sini kan sudah ada nih kelihatan. Jadi mungkin ada yang berbahasa Bugis, tetangga-tetangga kita bahasa Bugis. Kemudian ada bahasa Tae. Itu bahasa Tae itu dari Wayang Perangkah, dari Bastengkah, dari Sekokah itu menggunakan bahasa Tae semua. Kemudian kalau kita ke bagian timur Luwu itu ada Kadoe, Karungsi, itu beda lagi bahasanya. Nah, itu kalau kita dengar itu mirip bahasanya Upin Ipin, bukan Upin Ipin, itu Dora yang ada keras-keras itu. Jadi kalau kita ke bagian timur Tanah Luwu, yang pertama kita dapat itu Makano di sana. Itu mereka memakai bahasa Karungsi, Kadoe. Jadi itu bahasa-bahasa yang tidak mungkin anakku tidak pernah dengar. Tapi kalau saya itu sudah beberapa kali mendengar dan membaca. Ternyata keberagaman kita itu sungguh luar biasa. Belum lagi kalau kita ke Pamona. Jadi ada suku, jadi kalau kita ke timur itu ada cara-cara di Mamputang, tariannya semua itu kayak kita berada di pedalaman Kalimantan, karena baju-bajunya mirip Kalimantan, manik-maniknya yang dirangka itu mirip dengan orang Dayak. Itu semua yang membuat kita menjadi bangga bahwa ternyata Tanah Luwu itu bisa hidup dengan banyak suku yang ada. Jadi nanti mungkin aku belum ini, jadi harapan saya yang terbesar, harapan kami semua di sini dengan keluar dari sini tahu begini banyak sekali ada suku Luwu, banyak sekali bahasa saya. Ada 12 suku yang sembilan bahasa. Kenapa 9? Karena ada 3 suku yang sama bahasanya, jadi 9. Jadi bahasa kayak itu macam-macam, ada dialeknya. Beda bahasa kayak orang selatan, bagian selatan, beda juga bagian utara sama timur. Itu semua yang tergabung dalam 9 bahasa dan digunakan sampai saat ini. Nah, terutama kalau untuk di Kedatuan Luwu sendiri itu kita sehari-harinya itu banyakkan, apalagi kalau ada ritual-ritual adat yang dilaksanakan itu semuanya memakai bahasa luar, bahasa Bugis purba. Jadi contohnya
ketika berbicara kepada Datu, kuro jiwa semua, kon ratu torlani, bagaimana pentingnya itu bahasa Islam banget. Jadi saat ini tidak semua orang bisa mengerti gitu. Oh ini bahasa Arab, ini bahasa Bugis sebenarnya. Bahasa Bugis pun memiliki evolusi budaya. Jadi yang sekarang yang diucapkan oleh orang Bugis di sana itu tidak sama dengan bahasa Bugis dulu, bahasa Arab dulu. Jadi ada proses evolusi budaya yang terjadi dalam segi bahasa. Kemudian kalau di istana sendiri, mungkin bahasa-bahasanya kami itu agak berbeda dan mungkin dari tingkat kesopanan ketika kami berbicara dengan dulu. Jadi di istana Kedatuan Luwu ini sendiri ada 4 bahasa yang berkembang. Yang pertama itu adalah bahasa bisu. Bahasa bisu itu adalah bahasa yang ada dalam kitab Ilagaligo yang seperti saya ucapkan tadi, huruf cium semua pernah ditorlani bagaimana patina pokok Datue. Itu adalah bahasa bisu, bahasa yang begitu halus yang dituliskan dalam naskah Ilagaligo. Kemudian ada bahasa yang kedua yang kami gunakan juga di istana ini, yaitu adalah bahasa Langkana. Bahasa Langkana itu adalah bahasa istana, bahasa Sauraja kalau Bugis. Bahasa Langkana itu adalah bahasa bagaimana kami para abdi berbicara kepada Datu Luwu. Contohnya, ketika Datu Luwu mengajak saya berbicara, Lila dari mana? Saya tidak jawab, aku dari pasar, saya dari pasar, saya tidak menjawab seperti itu. Jadi ada bahasa halus yang kami keluarkan. Kami opuk Datue, atau baru dari pasar. Itu adalah bahasa yang begitu halus yang kami kemukakan untuk. Jadi ada bahasa apa itu bukan bahasa yang adalah budak. Jadi bahasa yang kami kemukakan itu adalah simbol kesetiaan bagi raja kami, bagi Datu Luwu. Jadi Datu Luwu itu mulia karena kita yang memuliakan, bukan dirinya yang memuliakan dirinya, tapi kita yang ada di sekelilingnya. Jadi dengan bahasa itu kita menjawab, iya opuk Datue, apa yang berkasa opuk. Bertanya lagi, sama siapa? Saya tidak bilang dia sama Kak Irlan atau sama Kak temanku. Saya jawab, atau bersama aku teman opukku. Jadi itu begitu halus. Dan itu kalau didengar oleh orang luar itu akan bertanya, itu pakai kenapa bisa berbahasa seperti itu? Ya, itulah kenapa Kedatuan Luwu eksistensinya masih ada sampai detik ini, karena bahasa yang kami gunakan sehari-hari itu kami tetap lestarikan, kami tetap pertahankan. Lebih baik tidak menyambut diam daripada kami berbicara. Kami nanti ditegur sama luar ada 12. Kenapa bicara begitu sama Datu? Tidak boleh. Jadi lebih baik diam daripada menjawab dengan salah. Itu bahasa yang kedua, bahasa Langkana. Kemudian ada yang ketiga, itu bahasa Ambon. Bahasa Ambon itu adalah bahasa bagaimana kami berbicara ke sesama abdi istana. Bagaimana kami berbicara kepada Dewan Adat 12. Contohnya, bertanya, Pak Tuntro bertanya sama saya, Lila, sama siapa ke pasar? Saya jawab, sama keponakan Pak. Jadi tidak saya bilang anakku, sama Kak ponakan tahu opuk, atau saya sama suamiku, sama Kak ipar tahu opuk. Itulah bagusnya bahasa kita, bahasa itu, karena antara saya dan kamu itu adalah kita. Itu yang susah dipahami oleh orang-orang luar yang ada di luar Luwu. Kenapa selalu dijawab kita? Karena meskipun kita tidak sejarah, kita bersaudara, tapi kita adalah sama, kita adalah kita. Itu yang mungkin anak-anak bisa pahami dengan hati bahwa sungguh luar biasa bahasa kita. Jadi ketika bertanya sama siapa kita? Ya, sama Kak ponakan Kak opuk, sama Kak ipar Kak opuk. Jadi tidak saya bilang sama Kak suamiku. Itu adalah bahasa Ambon, bahasa yang halus antara kami sesama abdi di istana. Kemudian ada lagi bahasa yang keempat, yaitu bahasa Lalo. Itu bahasa Lalo itu bahasa yang dibawa orang kan ke masuk istana.
Contohnya, "Woi, dari mana kok?" Nah, itu bahasa lalu. Berteriak, nah, itu disebut bahasa lalu. Itu biasanya orang-orang yang masuk ke sini berbahasa dengan kami. Nah, tetapi kalau di luar, ya kami juga pakai bahasa gaul dong. Kami juga bahasa kayak seperti ini. Ih, tidak marok, itu kan bahasa gaulnya orang di pintar. Kalau di sini kan itu masih kami gunakan. Jadi yang pertama adalah bahasa Besu, bahasa Ilanggaliko, kemudian yang kedua adalah bahasa Langkarai, kemudian yang ketiga adalah bahasa Ambon, dan yang keempat adalah bahasa Lalu. Ya itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, sejak kapan agama Islam masuk ke tanah Luwu dan kebudayaan berkembang pada saat ini. Agama Islam masuk ke tanah Luwu itu pada abad ke-16 dan mulai menerima luas itu pada awal abad ke-17. Itu di bawah pemerintahan Haji Lapatiwar. Jadi barangkali ada anak-anakku sekalian yang pernah ke Malangke, ke Patimang. Di situ ada makam raja dan dulu itu disebut dengan Haji Lapatiwara. Pada zaman pemerintahan adat itu agama Islam masuk ke tanah Luwu. Penyebaran agama Islam begitu pesat, begitu cepat di tanah Luwu, berbeda dengan penyebaran agama Islam yang ada di luar Sulawesi Selatan, di luar Luwu. Karena Luwu menjadi satu-satunya wilayah sebagai tempat penyebaran Islam yang begitu cepat. Kenapa? Karena yang pertama masuk agama Islam adalah rajanya. Raja memerintahkan kepada rakyatnya semua masuk Islam, maka semua rakyatnya masuk Islam. Berbeda dengan Jawa, Kalimantan, Sumatera, yang masuk agama Islam itu adalah budak dulu. Adalah budak dulu yang dibawa oleh Wali Songo. Itu yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang kecil. Makanya penyebaran agama Islam itu begitu lama, prosesnya panjang. Berbeda dengan agama Islam yang masuk ke tanah Luwu, itu begitu cepat. Dan dulu Lapatiwara yang memerintahkan rakyatnya, hari ini kita masuk Islam, semua masuk Islam. Kecuali ada satu saudaranya yang tidak mau masuk Islam waktu itu, yang kini menjadi tempat di salah satu wilayah bagian selatan Wajo, disebut dengan Tolopak. Ya, jadi ada satu saudaranya Lapatiwara yang tidak mau masuk Islam, yaitu tentang Pao. Kemudian orang-orangnya ini yang kemudian diusir dari wilayah Malangke, kemudian masuk ke Pao itu juga ditolak karena tidak beragama Islam, diusir. Kemudian orang Pao ini berpindah ke selatan, diusir ke sana, kemudian membentuk wilayah Lopang. Lopang itu dalam bahasa Warak disebut artinya selatan. Jadi Tolopang itu adalah orang selatan, membentuk wilayah yang sampai detik ini kalau kita ke sana itu masih memegang teguh agama Ilanggaliko, agama Batara Guru. Jadi kalau disebut siapa Tuhanmu, Batara Guru, kitabnya kitab Ilanggaliko. Itu ada di Lopang. Jadi suatu hari nanti kalian ke sana, itu di sana itu masih penghayat Ilanggaliko di sana. Jadi itu orang Luwu yang diusir yang tidak mau masuk Islam. Itulah di Lopang itu disebut Tolokan, tapi tidak bisa orang selatan. Jadi kalau kita ke sana mereka masih tetap memakai sarung. Jadi kalau kita masuk ke wilayah itu di mana bumi dipijak setelah dijunjung, kita tetap memakai sarung masuk ke dalam. Jadi rumahnya itu rumah panggung, ada ornamen tertentu. Setiap rumah itu ada kitab Ilanggaliko-nya. Jadi di KTP-nya itu masih tertulis kan di dalam di KTP itu tidak ada menunjukkan kepercayaan. Itu ada agama. Jadi di KTP-nya itu agama, Buddha, Lopang. Itu KTP orang Lopang begitu modelnya. Makanya sampai ini ketika kita masuk itu orang Luwu yang datang ke Lopang itu begitu menghargai kita. Karena kenapa? Disebutnya bahwa yang datang ini adalah cucunya Tuhan, cucunya Batara Guru.
Itu yang saya jelaskan mengenai Islam sejak kapan. Itu pada abad 16 dan menyebar saat itu pada awal abad ke-17. Kemudian pertanyaan kelima, apa nama yang ada di belakang saya ini? Saya jelaskan kenapa dilarang keras naik dan duduk di area ini. Hanya dulu yang boleh duduk di sini. Nah, ini disebut dengan lamin itu laut. Mungkin kalian pernah lihat kalau dalam acara perkawinan ada lamin seperti ini. Tapi yang membedakan adalah atapnya. Kalau di sini timpa lajanya itu bersusun 3 malige. 1, 2, 3. Hanya di istana yang boleh memakai timpa laja bersusun 3. Kenapa 3? Itu dari manifestasi kosmos dalam kitab Al-Ghaligo. 3 itu adalah dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas itu adalah bodi langit, kemudian yang tengah itu ada lino, ada kawah, bumi, dan yang di bawah itu adalah buri ini, laut. Nah, jadi kalau di rumah mungkin itu tidak ada atapnya, atau ada atap tapi hanya bersusun 1 atau 2. Yang sempurna itu adalah 3 yang hanya ada di istana Kedaton Luwu. Ini disebut dengan lamin pulau atau singgah sana emas. Jadi yang boleh duduk di sini hanya Datuk Luwu, boleh yang lain jika Datuk Luwu memperkenankan duduk di sini. Contohnya kemarin ada pemberian gelar adat kepada Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari. Jadi di sini ada ritual adat Mapaporo Sumatera. Beliau didudukan di sini sebentar, itu atas perkenannya Datuk Luwu. Selain itu kami tidak boleh ada yang duduk di sini. Kemudian di sini ada beberapa ornamen yang begitu penting. Tengahnya ada lambang Kedatuan Luwu pertama, yang ada pajunya, ada logo patakannya, ada simbol janjinya. Kemudian mungkin bisa dibayangkan yang aku biasa nonton di film-film singgah-sananya seperti ini, raja-raja, seperti itu pula yang ada di Kedatuan Luwu. Kemudian ada ornamen, ada tabere, kemudian ada simbol-simbol seperti ini, sulapapa, kemudian ada jejereknya. Ini adalah ornamen-ornamen penting dalam lamin singgasana yang ada di Istana Kedatuan Luwu. Barangkali yang sekarang kalau dalam pernikahan itu ada sebagian yang ada di sini, tapi yang lebih lengkapnya semua ada di sini. Jadi begitu sakral karena memang seandainya memang di Luwu ini tidak ada raja, tidak ada ratu, mungkin sama saja bisa duduk di sini buat foto. Tapi karena saat ini itu masih ada raja, ada datu, jadi ini pun menjadi sakral bagi kami di sini. Mungkin itu ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizkimana dari SMP Negeri 2 Palu. Jadi saya ingin bertanya tentang bisakah gelar bangsawan dicabut dari seorang bangsawan? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar bangsawan diberikan kepada yang Nanti ibu guru yang mungkin ada yang bertanya, sekalian kita berbagi di sini, kita sama-sama belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rata Syaidiwardani dari SMP Negeri 2 Palopo ingin bertanya, apa arti dari payung kuning dan payung merah yang ada di istana ini? Terima kasih. penasaran kuning dan merah. Buka pipis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin saya ingin menambahkan tadi mengenai
bangsa. Bahwa Islam tertua di Sulawesi Selatan itu adalah Luwu. Tepatnya tahun 1604 seperti itu tadi, 1604 Islam masuk di Luwu. Masjid tertua di Sulawesi Selatan adalah Masjid Jami. Itulah saya katakan tadi penjelasan dari Ibu. Nah, pendatangnya dari mana? Dari Melayu. Ada 3 yang datang. Ada namanya di sini ada Datuk Pribandang, Datuk Ditiro, Datuk Fatimah. Dia mendarat di Malangke. Seperti jelaskan Ibu. Dia datang tiba dari Melayu, singgah di Malangke, datang 3 orang. Nah, di Malangke datang melapor sama Budak Datu, bilang ada orang di sana yang bawa agama ini, bagus, tolong bawa kemari. Itu 3 orang. Oke, disuruh masuk ke istana sini, masuk ke Palopo. Maka sudah tidak diserahkan, maka dibuatlah masjid tertua itu. Kita lihat masjidnya, masjid Jami dekat sini, dibangun perintah dia Datu. Tolong buat masjid dekat sini, dekat istana. Itu di sana bukan pakai semen, itu pakai telur untuk lem. Ya, putih telurnya untuk lem. Jadi tolong kita ingat bahwa di Islam di Sulawesi Selatan yang tertua masjidnya adalah di Palopo. Harus ada bangga itu. Bukan di Makassar, Katangka, di Goa. Itu di Goa tahun 1605. Saya sudah ke sana, saya belajar politik sesuai dengan disiplin ilmu saya. Nah, sekarang kita sebenarnya agak jeli di sini. Kita lihat di istana boleh dibilang 90% warnanya warna merah. Ya kan, lantainya merah, belakang-belakangnya lemari itu merah semua, meja-mejanya dan juga semua merah apa. Nah, ini baru kita ada merah itu adalah warna raja. Warna raja. Nah, hanya warna merah, kuning dengan hijau. Kita perhatikan, tidak ada warna biru. Tidak ada kan kalau pernah pakai warna kuning juga masih warna datu, hijau juga warna datu. Jadi merah, kuning, hijau. Jangan dikaitkan dengan lampu merah. Tidak ada hubungannya. Oke, jadi 3 orang dari seorang kembali, 3 orang dari datang dari sana, Datuk Fatimah, Datuk Ditiro, Datuk Pribandang. Nah, yang tinggal di Luwu ini Datuk Fatimah, maka kuburannya ada di Malangke namanya Datuk Fatimah. 2 naik ke atas ke Makassar, ada di Goa dan ada di Bulukumba. Di Bulukumba namanya Datuk Ditiro, di Makassar Datuk Pribandang. Itu sesuai dengan pelajaran kamu, karena mungkin ini tidak online kurang menjelaskan. Jadi itu saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Sedikit untuk satu lagi sedikit boleh. Ini peninggalan piring-piring itu di dalam lemari itu saya ada juga sedikit di rumah. Saya pernah tanya sama bapak saya almarhum. Itu ternyata peninggalan Cina. Jadi jangan kalian bilang itu perlu. Itu adalah peninggalan Cina. Nah, itu semua alat-alat di dalam itu kalau Datuk raja yang mau duduk itu alat-alat itu lagi pakai. Jadi dapat sembarang orang pakai. Karena saya tahu sedikit dan kemudian ada sedikit di rumah. Ini barang-barang yang ada kebetulan di sana ini. Jadi itu saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kristen Anastasia ingin bertanya, apa dan kegunaan serta peralatan yang ada di ujung? Oke. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Tadi sudah ditambahkan, tidak dijelaskan, saya tidak jelaskan secara detail karena takut nanti bingung, karena belum mungkin untuk mempelajari itu harus dari awal dulu dijelaskan baru kemudian nama-namanya. Takutnya saya bingung, jadi saya jelaskan tadi itu hanya secara umum saja ya Nak ya. Nanti bisa selain ibu guru di sekolah, nanti juga anakku bisa mencari sejarahnya lewat
internet itu banyak sekali nih ini, karena kami juga di sini satu-satunya keraton, satu-satunya kerajaan yang membuka secara umum bagi siapa saja yang ingin belajar di sini. Jadi barangkali di kerajaan-kerajaan lain itu tidak seperti ini. Jadi tahun 2016 kami dari Kedatuan Luwu itu menandatangani MOU yang mengatakan bahwa Kedatuan Luwu khususnya salah saya membuka secara umum bagi siapa saja yang ingin belajar atau meneliti. Jadi di sini kami hampir setiap hari menerima ada mahasiswa dari luar penelitian kami terima di sini. Jadi hasil penelitian itu dibuat buku kemudian masuk ke internet. Jadi anak-anakku bisa nanti mengaksesnya lewat internet. Jadi yang kayak seperti kalian kan sudah tidak diajari lagi nih, ada semua. Jadi tinggal ketik saja sejarah agama Islam di Tanah Luwu atau sejarah agama Islam di Sulawesi Selatan, itu muncul semua bertanya di bawah. Nah, terima kasih Bu yang ini, Bu Guru yang disiplin ilmunya memang di situ. Saya kemudian ke pertanyaan selanjutnya, bisakah gelar bangsawan dicabut dari dirinya? Ya, bisa kalau sudah meninggal. Itu pun kalau sudah meninggal kan ada tertera namanya di sini, opung pelai ininya, opung ini. Gelar bangsawan itu tidak bisa dicabut, karena itu darah. Jadi gelar bangsawan itu bukan disematkan kepada orang yang karena pendidikannya bagus, karena prestasinya. Gelar bangsawan itu tumbuh dari darah, dari benih ibu dan bapak. Jadi dicabut itu tidak. Nah, kalau untuk jabatan Dewan Adat di Kedatuan Luwu itu baru bisa tidak ada, dicabut itu besar sekali penyebutannya. Itu baru tidak ada kalau salah satu Dewan Adat atau pemangku adat yang melakukan kesalahan fatal. Jadi ada mungkin kesalahan yang tidak bisa termaafkan yang sudah masuk dalam adat Pulono, dalam sistem perundang-undangan dalam Kedatuan Luwu itu dikenakan sanksi, biasanya mundur dari jabatan adatnya. Kemudian ada namanya sumpah yang dituliskan bahwa keturunan Luwu tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di istana Kedatuan Luwu. Jadi untuk kebangsawanan itu tidak pernah bisa dicabut sampai kita mati pun yang tertulis di situ adalah Andi, nama kita yang tertulis di sana. Jadi kalau dicabut berarti anak kita sudah tidak bisa menjadi bangsawan lagi, tidak benar. Jadi kebangsawanan itu tidak pernah bisa dicabut dalam diri kita, karena itu adalah darah, setetes darah benih yang tumbuh dalam tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, apa arti payung kuning dan payung merah yang ada di ruangan ini? Jadi ada dua payung, warna kuning dan warna merah. Yang warna merah disebut payung meja, kemudian yang kuning disebut payung pulau. Payung kuning ini dimiliki oleh Datu Luwu ketika menjadi Datu Luwu. Jadi ketika dinobatkan menjadi Datu Luwu, payungnya adalah payung kuning. Nah, tidak semua Datu Luwu itu akan memiliki payung merah. Jadi ada gelaran lagi, ada tingkatan lagi. Jadi seperti ini, tidak semua raja di Bone bergelar mangkau. Tidak semua raja di Goa bergelar Sombaya, tidak semua raja di Bone bergelar Mangkau, dan tidak semua Datu Luwu bergelar Paju. Jadi Datu Luwu itu masih ada lagi tingkatan tertingginya dalam posisi yang menjadi raja. Datu Luwu itu baru Paju. Nah, ketika beliau menjadi Datu Luwu, payungnya adalah warna kuning. Kalau Datu Luwu sudah naik tingkatan dengan adanya ujian yang diberikan selama 7 hari 7 malam, tidak makan. Jadi ada situs yang ditempati oleh Datu Luwu ketika ingin naik tingkat menjadi pajung. Itu adanya namanya Tanah Bangkala yang ada di depan kantor wali kota Sabina.
itu ada tanda bangkal, ada gundukan yang lebih tinggi. Disitulah proses Datuk melakukan ujiannya untuk naik tingkatan menjadi pajung. Nah, 7 hari 7 malam seorang Datuk itu tidak makan, bersedia dikena matahari, hujan itu selama 7 hari 7 malam. Ketika itu selesai, ujian itu selesai, maka Datuk akan bergelar pajung. Pajungnya ini adalah merah. Nah, sama yang dijelaskan tadi sama ibu guru kita, bahwa di sini pertama dia itu merah. Merah itu adalah hampir semua keraton di Nusantara itu menggunakan merah. Itu lambang keraton, lambang kerajaan tertinggi, warna tertinggi dalam keraton Nusantara. Kemudian diikuti oleh kuning, hijau, itu 3 warna yang paling identik dalam keraton Nusantara. Kita sudah lihat di sini. Jadi payung kuning dan payung merah itu sudah saya jelaskan. Payung kuning itu adalah untuk datu, kemudian yang merah adalah pajung. Jadi dalam silsilah ada di situ. Silsilah itu Datuk biasanya kalau anti jemaah dituliskan. Di situ ada gambar. Di depan anti jemaah itu ada lambang payung. Berarti kalau ada payung berarti anti jemaah itu sudah bergelar pajung. Kalau tidak ada pajungnya berarti bergelar datu saja. Belum naik tingkatan di pajung. Jadi hampir semua Datuk dari Datuk pertama sampai 40 itu sudah menjalani itu. Insya Allah saat ini juga Datuk ke-40 sudah pernah mengatakan bahwa akan mengikuti itu juga ujian itu untuk tingkatan menjadi pajung. Jadi dalam silsilah raja di Kedatuan Luwu itu selalu ada tanda pajung di depannya. Berarti kalau pajung berarti itu adalah pajung. Itu penjelasannya tentang payung kuning dan payung merah. Kemudian apa nama ini ada tombak tombak fungsi dan kegunaannya. Jadi ada 3 macam tombak di sini. Ada besi banranga, ada pataliaro, dan ada besi doke. Jadi 3 ini adalah alat yang digunakan oleh Bala Tentara pada zaman dulu di Kedatuan Luwu. 3 ini menjadi simbol bagi pusaka-pusaka untuk lelaki-lelaki pada zaman dahulu. Kalau di Datuk sendiri itu tombaknya ada bercabang 2 disebut besi pakah. Nah, ini 3 ada rambutnya. Yang ada rambutnya itu disebut dengan pataleawo. Kemudian ini banranga dan doke. Doke itu tidak ada patahnya, cuma 1 aja. Nah, ini disimpan di sini. Nah, ini sebagai mengembalikan ingatan kita bahwa seperti inilah model senjata yang digunakan oleh nenek moyang kita dahulu. Biasanya tombak ini keluar juga saat ada kirap keraton. Jadi sama dengan bendera ini. Jadi ini semua akan turun ketika ada kirap keraton, baik yang dilakukan di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan. Jadi ketika kami mengikuti kirap keraton FKN yang ada di Sumatera, Jawa, ini tombak ini semua keluar fungsinya. Jadi fungsinya saat ini sebagai pelestarian budaya, tidak lagi dipakai untuk perang, karena sudah ada yang tidak perang, perang seperti itu sekarang. Yang sekarang itu adalah perang media sosial. Tidak ada yang perang saling baku tikam seperti itu. Selalu yang perang itu ditikam dengan kata-kata saat ini. Nah, mungkin begitu penjelasan saya, di sini bukan berarti bahwa saya tahu semuanya. Barangkali adanya kita bertemu seperti ini ada hal yang kita saling sama-sama belajar. Saya pun juga di sini belajar, prosesnya masih panjang, belajar sampai sepanjang waktu.
Kemudian yang terakhir ada hal yang mesti saya jelaskan, semoga tidak bosan. Ini tentang pemakaian sarung, kemarin juga saya sedikit jelaskan. Karena pemakaian sarung untuk di tanah Luwu, khususnya Sulawesi Selatan dulunya itu ada makna. Untuk laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Jadi mungkin di sini saya bisa sedikit praktek. Untuk perempuan yang sudah menikah biasanya dia di sebelah kanan. Ini sudah menikah. Ini sudah menikah. Kalau belum menikah itu di sebelah kiri. Jadi Kiri di saya. Jadi namanya makikin. Nah, jadi nanti kalau di luar-luar ini, saya sudah menikah nih kan kanan. Apa sebabnya? Kenapa di kanan? Karena kita sudah memiliki suami, sudah ada pendamping. Jadi dia berpindah ke kanan. Nah, kemudian untuk laki-laki juga berbeda, bukan di kiri, bukan di kanan, tapi di depan. Jadi di depannya itu namanya matkawi atau matida. Jadi prosesnya seperti ini, atau ada juga caranya sama kalau lagi sholat, sarungnya lagi sholat. Cara nikahnya seperti ini. Disilang kiri kanan. Laki-laki bisa diambil Ya. atau bisa juga ini. Kemudian ada ikat pinggang, atau benang atau untuk ini bisa dikatnya untuk sehari-hari. Jadi dia ikatannya di tengah kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu caranya makin. Jadi biasanya seperti ini. Ini selalu ada ujungnya dulu. Jadi ada ujungnya dulu itu. Cara pegangnya jempol putar. Itu gunanya supaya dia tidak lepas-lepas. Apapun yang kita pegang. Kalau begitu perempuan membawa air minum, membawa apa itu selalu ada begini, pegang. Karena dia ujungnya itu dia ini. Jadi biasa dilepas begini, jangan kalau posisinya kanan. Kalau di kiri seperti itu juga. Jadi ada pembeda antara yang sudah menikah dan belum menikah. Jadi dari jauh sudah menikah. Tidak boleh dipegang, bukan cewek. Begitu. Jadi itulah orang-orang terdahulu mengajarkan tentang simbol. Jadi sebenarnya banyak simbol yang mesti kita pelajari. Ada yang bilang kalau saya mau janda. Kalau janda orang sudah menikah, berarti tidak di kanan meskipun suaminya tidak ada. Kan bisa mencari suami yang baru. Kan begitu. Nah, itu ya nak ya. Jadi pelajari di sini pun melihat keberagaman sarung-sarung yang digunakan. Berarti tetapnya kok di kanan. Beda-beda selera. Sudah Tetapi masalah tren yang dipakai oleh nenek moyang kita dulu. Jadi sarung-sarungnya beragam. Cuma ada satu hal yang perlu diketahui. Kalau untuk laki-laki itu selalu coraknya kecil, corak rendi, selalu kotaknya kecil. Kalau perempuan itu besar, corak lebah namanya, malobak orang bisa bilang. Nah, kemudian ada dua cara duduk yang paling sopan untuk di sini. Biasanya kalau kita duduk di bawah. Kalau untuk laki-laki biasanya duduk bersila seperti ini. Kalau perempuan biasanya duduknya begini atau kasih kayak lutut ini satu. Nah, ini adalah bentuk melembutnya orang-orang Karaton, orang di Lekanai. Jadi duduknya seperti ini. Nah, orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek, tak mungkin masih ada yang duduk Perempuan seperti Cina ini. perempuan. Inilah duduknya perempuan dulu pada dulu. Nah, cuman biasa kadang encok kalau lama sekali duduk begini. Di saat ini semua pinggang. Itu mungkin yang saya tambahkan sedikit. Terus tadi juga saya lewat sudah minta KB, jadi tidak perlu mengucapkan KB, cukup sedikit membungkukkan badan ketika kita lewat di depan orang tua. Bukan cuma orang tua, kelak kalian menikah dan punya anak, di depan anak pun kita minta KB. Jadi kata KB membungkukkan sedikit badan itu bukan diperuntukkan bagi kita kepada yang lebih tua, tapi semua. Jadi orang tua ke anak, orang tua ke cucu itu
sesungguhnya wajib sedikit membungkukkan badan ketika lewat. Jadi ketika besaran anak itu tidak mesti mendengar bahwa orang tua saya mengajarkan saya dengan bahasa, dengan nasihat bahwa ketika lewat di sini itu langsung dilihat, oh kok nenek saya lewat di depanku, saya cucunya lewat di depanku minta sedikit membungkuk. Itu artinya bahwa sesama manusia, bukan cuma antara orang tua dan anak. Ketika kalian nanti dewasa kuliah di luar Jawa, kalian memperlakukan orang-orang di sana seperti itu, maka mereka akan tahu bahwa orang dulu itu ternyata sopannya, lewat saja di depan kita itu sedikit membungkuk tanda menghargai kita, meskipun kita tidak saling mengenal. Ya, mungkin seperti itu penjelasan saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang atau lebih membosankan atau apa. Untuk hal ini, hari kedua saya senang ada seperti ini. Setelah lama COVID berlangsung, tidak ada belajar seperti ini. Alhamdulillah, semoga kita semua disehatkan. Pendamping dari dinas pendidikan dan para ibu guru semua, semoga Allah melindungi kita semua. Jadi mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.